Ya, jadi sikap Komnas Perlindungan Anak terhadap istilah anjay itu sebenarnya berlatar belakang mulanya atau awalnya dari keresahan masyarakat yang disampaikan lewat Instagramnya Komnas Perlindungan Anak, Facebooknya, bahkan di hotline service-nya yang mereka ingin diminta bantuan, kita ingin dimintai bantuan mereka untuk menjelaskan apa istilah anjay yang sekarang sedang viral. Ya, jadi sikap Komnas Perlindungan Anak terhadap istilah anjay itu sebenarnya berlatar belakang mulanya atau awalnya dari keresahan masyarakat yang disampaikan lewat Instagramnya Komnas Perlindungan Anak, Facebooknya, bahkan di hotline service-nya yang mereka ingin diminta bantuan, kita ingin dimintai bantuan mereka untuk menjelaskan apa istilah anjay yang sekarang sedang viral itu di kalangan milenial, khususnya anak-anak. Nah, setelah kita mendapatkan pengaduan itu, laporan itu dan keresahan itu, kita pelajarilah istilah anjay itu. Karena Komnas sendiri juga baru mendengar istilah anjay itu yang viral gitu. Lalu kita mencari tahu apa sebenarnya latar belakang penggunaan istilah itu. Nah, kita temukanlah istilah anjay itu ternyata ada kaitannya dengan sebutan salah satu binatang, tanda petik anjing misalnya gitu kan. Lalu kita kaget loh, apakah penggunaan istilah anjay itu sebutan baru dari mengucapkan kata anjing, dan kalau itu yang terjadi maka ini harus kita cari tahu apa penyebabnya. Disitulah posisi awalnya. Lalu kedua, kita mau melihat bahwa kata anjay itu dapat meresahkan atau tidak gitu. Nah, ternyata kita setelah pelajarin itu, kata anjay itu bisa digunakan dalam dua perspektif gitu. Ya, perspektif tempat misalnya. Di mana tempat anjay itu digunakan? Kalau ditempatkan itu sebagai pujian, mengatakan salut, ya kan, dalam satu kekaguman tersendiri pada idolanya, pada produk misalnya seperti itu, kata anjay itu misalnya anjay gitu, ternyata dia mengagumi seseorang dan seterusnya. Itu tidak apa-apa digunakan, karena Komnas Perlindungan Anak juga menjunjung tinggi bagaimana memberikan hak partisipatif, hak berekspresi gitu ya, untuk sesuatu yang melekat dalam diri anak-anak atau milenial atau orang tua. Itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah karena kaitannya adalah bersumber dari kata anjing itu. Kalau itu menggunakan kata anjay itu merendahkan martabat dan menyinggung orang lain dan melukai hati orang, gitu kan? Itu adalah bentuk kekerasan. Itu yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Sikap Komnas Perlindungan Anak itu berdasarkan undang-undang itu. Karena kekerasan verbal itu bisa terjadi bukan karena fisik, gitu kan? Ucapan-ucapan yang merendahkan itu mengarah pada bully. Kalau ucapan istilah anjay mengarahkan pada praktek-praktek bully, merendahkan martabat, melukai hati orang, jangan gunakan anjay itu sebagai bahasa prokem sekalipun, bercanda sekalipun, berguras sekalipun. Karena apa? Unsurnya terpenuhi. Kalau itu kekerasan, maka dapat dipidana. Itu bukan Komnas Perlindungan Anak menyatakan itu, Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena ada 3 bentuk kekerasan. Yang pertama kekerasan seksual, kekerasan fisik, maupun kekerasan verbal. Jadi istilah anjay kalau mengarah pada merendahkan martabat, melukai hati orang, ya, itu adalah merupakan kekerasan verbal. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dipidana. Tidak ada toleransi siapapun yang menyebut itu. Kalau dia sudah mengarah pada menciptakan ujaran kebencian, ya, lalu persekusi, serangan kekerasan, itu tidak dibenarkan. Jadi tugas Komnas Perlindungan Anak didirikan dalam kerangka melindungi anak itu. Jangan-jangan menggunakan kata anjay itu semakin meningkat kekerasan di rumah tangga, apalagi masa pandemik COVID-19. Jangan sampai itu perjuangannya Komnas. Jadi rilis Komnas Perlindungan Anak itu jangan hanya dibaca judulnya, tapi kontennya juga harus dibaca karena itu jelas membedakan bagaimana kata anjay itu digunakan dalam 2 perspektif.
Satu adalah tempat, yang kedua adalah makna. Jadi kalau itu bermakna mengandung kekerasan sesuai dengan definisi Undang-Undang Perlindungan Anak, merendahkan martabat, melukai hati orang, ya, orang juga yang dikenakan menggunakan bahasa itu adalah tertekan dan sebagainya, itu bully. Nah, kalau bully itu setara dengan kekerasan. Kekerasan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka dapat dipidana gitu loh. Dan ngeri loh ancamannya juga 5 tahun perbal gitu loh.